kami ingin mengerjakan tugas wawancara yang bertema tentang etika dalam pemilu. Dan di sini ada kita bertiga, yang saya Novi Paramana Putra dan rekan saya Muhammad Zaki Akhir. Saya Rakan Siban Ali Wardana. Di sini saya akan mewawancarai seorang tokoh lingkungan masyarakat, yaitu Ibu Nurhayati, sebagai pesempat di lingkungan ini, dan saya akan menuju ke lokasinya di next video berikut. Terima kasih. Oke, kita akan mewawancarai seorang tokoh lingkungan masyarakat di wilayah RT 05 RW 02 Kelurahan Sukmajaya, bersama Ibu Nurhayati sebagai ketua RT. Dan di sini kami akan mewawancarai tentang etika dalam pemilu. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu ada, bagaimana sih Ibu melihat kesadaran warga terhadap etika dalam pemilu di lingkungan ini? Kesadaran masyarakat di lingkungan ini sekarang udah lumayan bagus sih ya, apalagi zaman sekarang mah orang udah pada pintar-pintar ya kan. Ya udah baik sih kesadaran tentang pemilu. Lalu di sini ada pertanyaan kedua, apakah praktik politik uang masih sering terjadi di lingkungan ini? Jika iya, bagaimana bentuknya? Politik uang? Iya, politik uang yang Serangan pajak. Serangan pajak. Serangan pajak. Untuk kayak gitu, orang-orang di sini kebetulan sebagian besar sih udah nggak menerima yang kayak gitu ya, udah lebih pintar lah tentang politik uang itu. Caranya ya udah bagus, jadi banyak yang nolak, kecuali tertentu aja kayaknya masih lah. Iya benar. Nah, Lalu di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana reaksi warga ketika ditawari uang atau barang dalam pemilu? ya sebagian masih ada yang mau, sebagian iya. Lalu di sini ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada warga yang merasa dilema karena politik uang bertentangan dengan nilai agama dan moral? Ada juga yang iya, ada juga yang enggak. Ada yang ngerasa dapat duit ambil aja kayak gitu. Terus apa yang biasanya menjadi alasan warga tetap menerima atau menolak politik uang? Ya itu dia tadi, mereka mikir kalau emang ada yang ngasih duit, kenapa nggak diambil aja, itu kan keuntungan buat dia gitu pikirannya. Untuk di begitu pemilu di tempat pemilihan, kembali lagi ke dirinya, dia milih atau enggak itu kan terserah dia juga. Tapi alhamdulillah di sini nggak banyak yang kayak gitu sih, sejauh ini. Kalau pandangan agama mengenai politik uang dan pemilu, bagaimana tuh? Pandangan agama tentang politik uang. Dan pemilu Ya, kalau di agama kan itu termasuk hitungannya suap ya. Harusnya jangan dilaksanain, nggak boleh kayak gitu. Karena nanti untuk kedepannya juga nggak akan baik. Kalau kita terima uang dari si anggaplah calon legislatif, dia kan calon pemimpin kita nantinya. Dia ngerasa udah ngasih duit ke kita, tapi nanti begitu pelaksanaan pemerintahan, dia berbuat curang, merasa sudah disahkan gitu kan, karena dia sudah, aku udah bayar kok gitu. Saya udah bayar, saya udah kasih duit ke kamu, kamu harus terima apapun yang nanti saya wacanakan atau rencana saya seperti ini untuk negara ini ya. Itu anggapannya persetujuan dari warga yang menerima uang gitu kan. Makanya sebaiknya sih jangan, nggak bagus kayak gitu. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi politik uang? Gimana? Bagaimana sih nilai-nilai Pancasila ini dapat menjadi pedoman dalam menghadapi politik uang? Kalau kayak gitu berarti kan terkaitnya harus dengan sila keberapa gitu ya? Mungkin nyambungnya ke persatuan ya. Keadilan sosial ya, keadilan sosial. Iya. Aduh, aku kurang paham ya kalau kayak ini yang nyangkut ke
apakah ada upaya dari tokoh agama atau masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang etika pemilu ini? Iya, kalau terkadang kalau ada lagi acara keagamaan di lingkungan, tokoh agama biasanya suka ngasih wejangan ke masyarakat ya, supaya kita tidak menerima uang atau menerima apapun dari calon-calon anggota legislatif yang ya mau berkampanye lah di lingkungan gitu. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk menciptakan pemilu yang lebih jujur, adil, dan sesuai dengan nilai agama serta Pancasila? Harapan saya ke depannya pemilu bisa lebih baik ya. Ya bukan berarti yang sekarang nggak baik, karena banyak sistem-sistem yang bikin jadi kacau ya, akhirnya jadi kelihatan nggak baik. Pertama sih dari calon-calonnya ya, saya harap semoga ke depannya itu wakil rakyat nggak cuma janji-janji doang, janji di awal manis gitu udah jadi mah lupa, apalagi orang kampung. Kalau di sini orang kampung ya, iya janjinya kalau orang kampung mah dibilang nih pilih saya nih nanti kita jalan-jalan, cuma dijanjiin gitu aja udah seneng, tapi nyatanya begitu udah jadi itu lupa gitu. Itu cuma hal kecil, apalagi untuk sampai ke depan pemerintahan, ke tatanan pemerintah ya, buat kesejahteraan masyarakat bisa lebih terlayani dengan baik ya. Harapan saya semoga kedepannya wakil-wakil rakyat lebih baik lagi, dan jadi rakyat itu mau memberikan suaranya untuk para wakil rakyat gitu. Mungkin cukup wawancara tema etika dalam berpemilu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.